Selamat pagi, saya Agustina Sigalingging, NIM F1C3818010, akan menjelaskan tentang video pemodelan saya, yang mana saya memilih soal nomor 1, di mana membuat pemodelan gerak peluru dengan asumsi gaya gesek udara tidak diabaikan. Jadi, biasanya pemodelan seperti ini dilakukan kebanyakan menggunakan dengan mengabaikan udara. Akan tetapi pada pemodelan ini kita menggunakan atau memperlihatkan dengan asumsi udara, yang mana artinya akan dipengaruhi gaya gesek dan gravitasi. Meskipun banyak kita tahu kenyataannya gesekan sangat berperan dalam mengurangi energi gerak benda, yang akhirnya mengurangi ukuran trayektori proyektil. Nah, kita akan mencoba untuk membuat pemodelannya yang artinya bahkan ada dua gaya gesek yang terjadi, bahkan ada gaya yang terjadi ketika udara tidak diabaikan. Yang pertama adalah gaya gravitasi, dan yang kedua adalah gaya gesek. Nah, dimana yang sudah kita tahu bahwa gaya gravitasi yang terjadi adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi, atau biasanya disebut dengan gaya tarik bumi, adalah sebuah gaya yang menarik semua partikel di atasnya ke arah bumi. Otomatis ini akan sangat berpengaruh ketika gaya ini tidak diabaikan. Pada proses gerak peluru, percepatan gravitasi mempunyai arah ke bawah. Selain itu juga mempunyai atau memiliki massa yang menyebabkan peluru tersebut mengalami gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya tarikan oleh bumi. Nah, yang kedua atau gaya lain yang mempengaruhi profil gerak peluru yang mengalami rotasi adalah gaya gesek, dimana sudah kita ketahui bahwa gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan yang saling bersentuhan, dimana semakin kasar permukaan maka akan semakin besar gaya gesek yang dihasilkan. Selain itu, gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan arah gaya gerak benda. Dalam gerak peluru ini, gaya gesek yang terjadi adalah gaya antara benda padat dengan udara. Gaya ini sering disebut dengan gaya gesek udara atau gaya hambat udara. Gaya hambat udara adalah gaya yang menghambat pergerakan sebuah benda pada suatu benda yang berada di udara. Nah, sebelumnya saya setelah mengerjakan coding ataupun perintah-perintah yang akan kita lakukan untuk pemodelan ini. Nah, ini adalah pemodelan gerak parabola dengan asumsi gaya gesek udara tidak diabaikan. Nah, berikut akan tampilan coding data yang dipakai menjalankan simulasi gerak parabola. Dalam MATLAB kita sering secara otomatis membuat file dulu berisi sintak yang memudahkan kita dengan variabel dan fungsi yang bersesuaian dengan MATLAB-nya, sehingga akan memudahkan kita untuk membuat perintah atau coding datanya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada simulasi untuk input kecepatan awal. Nanti kita akan menginput kecepatan awalnya berapa, itu semua tergantung dengan kita. Terus input sudutnya misalnya 30 derajat, 45 derajat, dan lain sebagainya, dan input koefisien hambatan udara, di mana Y0 dan X0 sama dengan 0, A sama dengan Pi per 180 dikali 0 dikali theta 0, dan karena ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka kita masukkan G-nya sama dengan 9,8. Nah, selanjutnya nanti untuk hasil atau displaynya di command window akan ada Y maksimalnya, iterasi T-nya, posisi X-nya, posisi Y, posisi XL, posisi YL, VX, VY. Nah, selanjutnya untuk ini ada untuk I sama dengan 1 dibagi M, dimana T sama dengan 1 dikali H, dan X sama dengan X tambah VX dikali H, dan Y sama dengan Y tambah VY dikali H, dimana X1 sama dengan VX0 dikali T, dan Y1 sama dengan VY0 dikali T dikurang setengah gravitasi dikali dengan waktu kuadrat. Jadi selanjutnya ini adalah beberapa perintahnya. Jadi nanti akan ada grafik yang dipengaruhi oleh K
dan grafik yang tanpa K, di mana K tadi adalah koefisien hambatan udaranya. Jadi nanti ada grafik yang mana yang dipengaruhi oleh hambatan udara atau gravitasinya, dan yang mana yang nggak dipengaruhi, dan kita akan membandingkan ataupun menganalisis nanti untuk grafiknya. Nah, sekarang kita run. Nah, kita misalkan kecepatan awalnya 5, terus sudutnya 45 derajat, terus hanya kita misalkan 2. Jadi ini adalah tadi untuk displaynya. Untuk displaynya ini adalah Ymax-nya ada, iterasinya berapa, posisi X, posisi Y, dan lain sebagainya. Dan kita akan melihat bagaimana grafiknya dan menganalisisnya. Berikut adalah grafiknya, di mana yang biru adalah grafik yang dipengaruhi oleh K ataupun hambatan udara, dan grafik tanpa K atau tanpa hambatan udara. Jadi jika tidak dipengaruhi oleh gravitasi, dia akan semakin besar ataupun semakin kuat untuk semakin jauh lemparan ataupun gerak pelurunya nanti yang akan membentuk seperti parabola. Sedangkan grafik yang dipengaruhi oleh K, ini dapat kita bisa lihat warna biru nih, dia akan lebih cenderung lebih cepat menempuh benda ataupun bumi. Sedangkan yang tanpa K ataupun tanpa hambatan udara, dia akan cenderung lebih lama untuk membentuk suatu parabola nantinya. Nah, demikian hasil penjelasan saya. Apabila saya ada kesalahan ataupun salah literatur, saya minta maaf. Selamat pagi, saya Agustina Sigalingging mengucapkan terima kasih.